Kompol Andi Pratama, seorang polisi dengan tekad kuat, berusaha menuntaskan kejahatan yang mengancam putrinya, Sinta. Sinta, yang terluka parah dalam serangan geng motor, menjadi korban yang tak bisa dilupakan oleh ayahnya. Namun, ketika Andi mulai merasa kehilangan harapan, sebuah kesempatan baru muncul dari dunia yang lebih gelap, geng motor yang penuh misteri. Bersama Rudy, anggota baru geng motor yang terjebak dalam permainan ini, Andi berusaha menemukan kunci untuk membuka rahasia kejahatan yang mengguncang keluarganya. Drama kehidupan ini semakin menegangkan saat Andi berhadapan dengan kenyataan yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan, dan menyadari bahwa tidak semua yang terlihat adalah kebenaran yang sesungguhnya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sore itu, di sebuah halte yang sepi di Jakarta, Sinta, anak perempuan Kompol Andi Pratama, menunggu angkutan umum, tidak menyangka bahwa beberapa menit kemudian hidupnya akan berubah selamanya. Tiba-tiba, sebuah motor menderu kencang, dan sekelompok pria bertopeng melaju menuju halte, menyerang Sinta dengan brutal tanpa peringatan, hingga ia terjatuh dan terluka parah. Andi yang kebetulan sedang berada di kantor, menerima telepon darurat dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa putrinya dilarikan dalam kondisi kritis setelah diserang oleh geng motor. "Apa yang terjadi pada anak saya?" teriak Andi dengan suara parau, menggenggam telepon di tangannya, sementara rekannya yang lain hanya bisa terdiam melihat ketegangan di wajahnya. Sesampainya di rumah sakit, Andi hanya bisa menatap putrinya yang terkulai lemah dengan luka di kepala dan tubuhnya, merasa bingung karena tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut. "Siapa yang melakukan ini, Andi?" tanya istrinya dengan suara gemetar, sementara Andi mencoba menenangkan dirinya, namun rasa sakit itu tetap menghantui. Dalam keputusasaan, Andi menyusuri rumah sakit, berusaha mencari tahu apa yang terjadi, tetapi satu-satunya informasi yang didapat hanyalah bahwa kejadian itu berlangsung di halte yang tidak ada orang di sekitarnya. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi, ini seperti kejadian yang direncanakan dengan sangat rapi. Andi bergumam pada dirinya sendiri, mencoba mencari jejak dari pelaku yang sulit terdeteksi. Ketika dokter mengizinkan Sinta untuk dirawat di ruang pemulihan, Andi pun kembali ke lapangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, berharap bisa menemukan petunjuk di tempat yang telah disebutkan. Namun, saat ia mendatangi halte tersebut, Andi mendapati bahwa lokasi itu kosong, hanya ada jejak roda motor yang samar, seolah geng motor itu telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Meskipun Sinta mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Andi merasa terjebak dalam kekosongan karena tidak bisa menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Setiap hari, ia duduk di samping tempat tidur Sinta, menyaksikan anaknya yang terbaring tak berdaya, sementara perasaan cemas dan gelisah semakin menghantuinya. "Papa, siapa yang melakukan ini?" tanya Sinta dengan suara lemah, mata yang hampir tertutup oleh luka, membuat hati Andi semakin hancur, tetapi ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Papa akan mencari tahu, sayang." Rasa sakit dan ketidakberdayaan terus mendorong Andi untuk melakukan penyelidikan sendiri meski tak ada petunjuk yang jelas. Memutuskan untuk kembali ke lokasi kejadian dengan harapan menemukan sesuatu yang terlewat. Saat Andi tiba di halte, ia memperhatikan lebih seksama dan menemukan bekas ban motor yang lebih dalam, seolah menunjukkan arah yang jelas bahwa pelaku sengaja menghindari keramaian. Ia kembali ke kantor dan bertemu dengan rekannya, Inspektur Arif, yang memberi saran untuk mengumpulkan informasi dari kalangan anak muda di sekitar area tersebut. "Mungkin ada yang tahu sesuatu, Pak," kata Arif. "Tapi jangan berharap terlalu banyak, karena geng motor ini terkenal tertutup dan licin." Andi mengangguk, namun pikirannya tidak tenang, merasa bahwa setiap langkahnya terasa lebih berat karena ia semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Setiap malam setelah bekerja, Andi mencari informasi lebih dalam tentang geng motor yang mungkin terlibat, dan ia mulai mendengar desas-desus tentang sebuah kelompok yang sangat tertutup di kalangan anak muda. "Apa mereka tahu sesuatu, atau aku hanya mengejar bayangan?" gumam Andi saat memandangi layar ponselnya, yang menunjukkan berbagai nama-nama terkait geng motor yang sedang berkembang di kota. Beberapa bulan setelah serangan terhadap Sinta, Andi menerima kabar dari bawahannya bahwa ada kejahatan serupa yang terjadi di daerah lain, kali ini di kawasan yang lebih dekat dengan rumah mereka. "Pak, ini seperti pola yang sama," kata salah seorang anggota kepolisian, menyerahkan laporan tentang serangan geng motor yang baru terjadi, dan Andi merasa seolah waktu berputar kembali, membawa masalah yang sama. "Jangan bilang,
Mereka melakukan ini lagi, tanya Andi dengan cemas. Mendapati bahwa kali ini tidak ada saksi yang bisa membantu dan CCTV yang ada juga tidak menangkap apapun. Dengan cepat, Andi memutuskan untuk segera meluncur ke tempat kejadian. Berharap kali ini ia bisa menemukan sesuatu yang lebih jelas, meskipun rasa frustrasinya sudah mulai mencuat. Apa kalian tidak melihat apapun? Tanya Andi kepada warga sekitar yang kebanyakan diam, hanya menggelengkan kepala dan menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Dalam keremangan malam, Andi mendapati jejak-jejak motor yang masih segar. Seakan geng motor tersebut baru saja melarikan diri setelah beraksi. Kita harus menangkap mereka sekarang juga, kata Andi pada timnya. Ini sudah cukup, kita tak bisa menunggu lebih lama. Namun, meskipun upaya pengejaran dilakukan, hasilnya tetap nihil, dan Andi mulai merasa bahwa dirinya sedang menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang ia perkirakan. Mereka selalu tahu cara menghindar, kata Arif, yang juga ikut dalam pengejaran. Kita tidak akan menang kalau kita terus melawan mereka dengan cara biasa. Andi menatap sekeliling, bertekad untuk tidak berhenti mencari, merasa bahwa setiap detik yang berlalu semakin dekat dengan jawaban yang ia butuhkan untuk menyelamatkan putrinya. Suatu hari, saat Andi sedang memeriksa informasi di sebuah kawasan kumuh, ia mendapatkan kabar bahwa seorang anggota geng motor berhasil ditangkap oleh warga setelah terlibat dalam perkelahian. Apa benar ini salah satu dari mereka? Tanya Andi kepada seorang polisi yang mengabari. Ya, Pak. Ini anggota baru yang terlibat dalam serangan di terminal beberapa waktu lalu, jawab polisi tersebut. Tanpa ragu, Andi memutuskan untuk segera menuju ke tempat penahanan anggota geng motor itu, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pelaku yang menyerang Sinta. Jangan harap dia akan mudah mengaku, kata Arif yang ikut mendampingi. Mereka sangat terlatih untuk menahan interogasi. Setibanya di tempat, Andi melihat seorang pria muda yang tampak ketakutan duduk di sudut ruang. Mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tanya Andi dengan tegas, memandang pria tersebut dengan mata penuh amarah. Tetapi pria itu hanya menggelengkan kepala, tampak bingung dan takut. Saya baru bergabung dengan mereka. Pak, saya tidak tahu apa-apa tentang kejadian itu, jawabnya dengan suara gemetar, mencoba membela diri. Jika kamu tidak tahu, maka kenapa kamu ada di sini? Andi bertanya lagi, dengan nada yang semakin tegas. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya hanya ikut karena diajak, jawab pria itu, suaranya hampir tidak terdengar. Andi merasakan ketegangan yang semakin meningkat, tetapi ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria ini, dan ia tidak akan berhenti hingga mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Kamu akan bicara, atau aku yang akan membuatmu bicara, ancam Andi dengan suara rendah, menatap tajam pria tersebut yang tampaknya semakin cemas. Di sebuah gang sempit, Andi menemukan seorang pria muda yang tampak ketakutan, dikepung oleh warga setelah terlibat dalam perkelahian dengan kelompok lain di daerah tersebut. Dia anggota geng motor. Pak, baru saja terlibat pertikaian di jalan, kata seorang warga sambil menunjuk ke arah pria itu yang terdiam, tak berani bergerak. Andi mendekati pria tersebut dengan langkah tegas, mencoba mengukur siapa yang sebenarnya dia hadapi, namun pria itu hanya bisa menundukkan kepala dengan ketakutan yang mendalam. Kamu tahu apa yang telah dilakukan kelompokmu, kan? Tanya Andi dengan nada serius. Matanya menyelidik setiap gerakan pria itu, namun ia hanya diam, terlihat bingung dan cemas. Saya baru bergabung, Pak. Saya nggak tahu apa-apa soal serangan itu, jawab pria itu terbata-bata, berusaha meyakinkan Andi, namun ia merasakan bahwa ada yang disembunyikan. Kamu akan tetap di sini sampai aku mendapatkan jawaban yang jelas, kata Andi, lalu mengisyaratkan pada tim untuk membawa pria itu ke markas, meskipun hatinya merasa ragu terhadap kebenaran yang diungkapkannya. Dalam perjalanan, Andi merenung, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pernyataan pria itu yang terlalu terburu-buru menyangkal keterlibatannya dalam peristiwa yang menimpa Sinta. Setibanya di markas, Andi menyiapkan interogasi yang ketat, berharap pria itu akan membuka mulut setelah merasakan tekanan dari polisi, tetapi ia tahu bahwa segalanya tidak semudah itu. Jika kamu tidak bicara sekarang, aku akan membuat hidupmu lebih sulit, ujar Andi dengan nada tajam, tetapi pria itu tetap diam, menunjukkan bahwa ia memang bukan sekadar anggota baru yang bisa dibohongi begitu saja. Andi menyadari bahwa untuk memecahkan teka-teki ini, ia harus mencari cara lain untuk mendapatkan informasi, meskipun ia merasa kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kebohongan pria tersebut. Hari demi hari, Andi semakin frustrasi karena pria yang ditangkap tak juga mengungkapkan informasi yang diperlukan, meskipun ia sudah menggunakan berbagai cara untuk memaksanya bicara. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu katakan. Bukan, beritahu aku siapa yang ada di balik ini, desak Andi saat mereka kembali menghadapinya di ruang interogasi, wajahnya semakin keras.
Pria itu hanya menundukkan kepala, tangannya gemetar, dan bahkan setelah berjam-jam diinterogasi, ia tak juga memberikan nama atau petunjuk apapun yang bisa membawa Andi pada pelaku asli yang menyerang Sinta. Kalian semua sama saja, geram Andi, menutup-nutupi dan membiarkan orang tak bersalah menderita. Ini bukan hanya soal geng motor, ini soal nyawa. Namun, semakin keras Andi menekan, semakin terbungkam pria itu, dan Andi mulai merasa bahwa ia mungkin sedang berhadapan dengan tembok besar yang tak bisa diterobos dengan kekerasan. Setiap kali Andi mengingat wajah Sinta yang terbaring lemah di rumah sakit, rasa frustrasi semakin dalam, tetapi ia bertekad untuk terus menggali kebenaran meskipun metode yang digunakan semakin tidak etis. Berapa lama lagi kau bisa bertahan diam? Hah, kata Andi, suaranya mendesis penuh amarah. Aku takkan berhenti sampai kau mengungkap semuanya. Pria itu akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Andi dengan mata penuh rasa takut dan kesakitan, namun mulutnya tetap terkunci rapat, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang ia takuti. Aku tidak tahu, Pak. Mereka sangat hati-hati, tak ada yang bisa diceritakan, jawab pria itu akhirnya dengan suara serak. Namun kalimat itu hanya memicu lebih banyak pertanyaan di pikiran Andi. Rasa frustasi memuncak, tetapi Andi tak bisa menyerah. Meskipun setiap upayanya untuk mendapatkan kebenaran dari pria itu tampaknya sia-sia dan semakin membebani pikirannya. Kecewa dengan kegagalan interogasi, Andi memutuskan untuk melepaskan pria tersebut, berharap ia dapat kembali ke kelompok geng motor dan menjadi mata-mata, memberi Andi akses lebih dekat ke dalam dunia mereka. Aku harap ini langkah yang benar, gumam Andi pada dirinya sendiri saat pria itu dibebaskan. Kita butuh informasi lebih dari dia, bahkan jika itu artinya harus bermain-main dengan api. Tapi Pak, bagaimana jika dia justru membocorkan rencana kita ke geng itu? Tanya Arif dengan khawatir, mencoba mengingatkan Andi akan bahaya keputusan ini. Kita tidak punya pilihan lain, Arif, jawab Andi tegas. Kita akan memantau dia, tapi kita harus ambil resiko jika ingin menangkap mereka semua. Andi merasa cemas, namun ia percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menggali lebih dalam, meskipun itu berarti mempercayakan segalanya pada seorang pria yang baru saja terlibat dengan geng motor. Setelah pria itu dilepaskan, Andi dan timnya terus memantau jejaknya, mengikuti setiap langkahnya, berharap bisa mendapatkan informasi lebih tentang geng tersebut. Dia tidak bisa kemana-mana tanpa kita tahu, kata Arif, memandangi layar ponsel yang menampilkan lokasi pria itu, yang sekarang sedang menuju ke sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Namun, setelah beberapa hari mengikuti pria itu, Andi merasa semakin putus asa, karena geng motor tersebut tampaknya terlalu pintar dalam menghindar dan tidak meninggalkan jejak. Mereka pasti sudah tahu kita mengawasi mereka, ujar Andi dengan kecewa. Sepertinya kita salah langkah dengan mempercayakan semuanya pada orang ini. Keputusan Andi untuk melepaskan pria itu kini terasa semakin keliru, namun ia tahu bahwa ia harus terus berusaha untuk menggali lebih dalam, meskipun jalan yang dihadapinya semakin gelap. Setelah beberapa hari mengikuti pria itu, Andi merasa semakin frustrasi karena geng motor yang sedang ia buru seolah menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya kebingungan dan rasa cemas yang semakin mendalam. Mereka seolah-olah tahu setiap gerakan kita, kata Arif, menatap layar ponsel yang menunjukkan lokasi pria yang hilang. Geng ini benar-benar cerdik, Pak. Apa kita sudah mengejar bayangan? Gumam Andi, merasakan keputusasaan yang mendalam, karena semakin ia mencoba mencari tahu, semakin tidak jelas tujuan yang harus ditempuh. Andi mulai meragukan apakah dirinya benar-benar mengejar pelaku yang sama yang menyerang putrinya, merasa seperti semua langkah yang diambil hanya mengarah pada kebingungannya sendiri. Ketika Andi tiba di lokasi yang diduga menjadi markas baru geng motor, ia mendapati tempat itu kosong, seolah tidak ada aktivitas sama sekali yang bisa mengarah pada pelaku yang dicari. Kita sudah kemana-mana, dan tidak menemukan apapun, keluh Arif. Mungkin kita harus berpikir lebih kreatif. Andi tidak bisa berhenti berpikir bahwa semua yang dilakukan terasa sia-sia, tetapi ia tidak bisa berhenti mengejar jejak yang semakin hilang. Mereka harus ada di sekitar sini, Arif. Kita harus menemukan mereka, apapun yang terjadi, kata Andi dengan tekad, meskipun rasa frustasinya semakin mendalam. Setelah berhari-hari tidak ada kemajuan, Andi merasa seolah-olah dirinya mulai terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, namun ia tetap memutuskan untuk tidak menyerah. Dalam keheningan malam, Andi merasa ada sesuatu yang besar yang tersembunyi, dan ia berjanji untuk terus mengejar hingga semuanya terungkap. Andi duduk di depan layar komputer, matanya terfokus pada layar ponselnya yang menampilkan grup baru geng motor yang baru terbentuk, sebuah temuan yang ia dapatkan dari hasil pencarian panjang di media sosial. Ini dia, grup yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya, gumam Andi sambil mencatat nama grup itu.
matanya berkelap-kelip dengan harapan bahwa ini adalah petunjuk yang akhirnya dapat mengarah pada pelaku. Dengan hati-hati, Andi membuat akun palsu dan bergabung dengan grup tersebut, berharap bisa menyusup dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa mencurigakan mereka. Semoga mereka tidak curiga, bisiknya kepada dirinya sendiri, berpura-pura menjadi anggota baru yang tertarik pada dunia geng motor. Setiap percakapan di dalam grup, setiap gambar dan video yang dibagikan, Andi cermati dengan seksama, berharap mendapatkan petunjuk yang akan mengarah padanya pada orang yang telah menghancurkan hidup putrinya. Namun, semakin lama Andi terlibat dalam percakapan, semakin ia merasa terancam, karena beberapa anggota geng mulai bertanya-tanya tentang identitasnya yang tampak mencurigakan. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa baru gabung?" tanya salah seorang anggota yang tampak lebih berpengalaman, membuat Andi harus berpikir keras untuk menjawab tanpa memberitahu mereka siapa dirinya yang sebenarnya. Andi mulai merasa bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena jika identitasnya terungkap, semua usahanya akan sia-sia dan dirinya bisa jadi berada dalam bahaya besar. "Ini lebih sulit dari yang saya kira," kata Andi dalam hati, menyadari bahwa setiap langkah yang diambil kini mengarah pada ancaman yang semakin nyata. Dengan perasaan cemas, Andi tetap melanjutkan interaksinya, berharap ia bisa mengumpulkan informasi yang cukup untuk menemukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa putrinya. Setelah berhasil mengumpulkan cukup anggota yang tertarik dengan ajakan Andi, ia membentuk geng motor palsu yang dikelola melalui akun media sosial dengan tujuan untuk mengelabui geng motor asli dan mendapatkan informasi lebih lanjut. "Kita harus tampil seperti geng motor yang sejati," kata Andi pada Arif, yang membantu merancang struktur geng palsu ini. "Tujuan kita jelas. Kita harus mengetahui segala hal tentang geng motor ini." Andi dengan cepat mengajak beberapa anggota baru untuk bergabung dan mulai merancang pertemuan yang tampaknya akan menarik perhatian geng motor asli, berharap bisa membangun kepercayaan mereka. "Jika kita bisa menipu mereka dan menyusup lebih dalam, kita akan tahu siapa yang terlibat dalam serangan itu," tambah Arif, menyetujui rencana Andi meskipun ada kekhawatiran tentang risiko yang mungkin terjadi. Seiring waktu, beberapa anggota dari geng motor asli mulai bergabung dengan geng palsu ini, dan Andi menyadari bahwa kebingungannya bertambah karena anggota yang lebih berpengalaman ini membawa banyak informasi penting. "Apa yang mereka cari di sini?" tanya Andi kepada Arif dengan curiga, karena beberapa anggota lama ini tampaknya terlalu mudah masuk ke dalam geng palsu yang mereka bentuk. "Mungkin mereka sudah tahu sesuatu tentang kita, atau mereka mencurigai kita," jawab Arif. "Kita harus hati-hati, Pak, jangan sampai kita tertangkap basah." Andi mulai merasa semakin terperangkap dalam kebohongan yang ia buat, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan permainan berbahaya ini untuk mencari tahu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab. "Kita harus terus beroperasi dengan hati-hati," ujar Andi. "Jika ini berhasil, kita bisa membuka banyak pintu untuk menemukan pelaku yang sebenarnya." Namun, di balik setiap langkah, Andi merasakan ketegangan yang semakin menguat, karena ia tahu bahwa jika suatu saat semuanya terungkap, konsekuensinya akan sangat besar. Andi dan Arif mengatur sebuah acara kumpul yang akan mengundang anggota geng motor palsu untuk berkumpul di sebuah tempat yang tampaknya aman, namun yang sebenarnya sudah mereka rencanakan sebagai jebakan. "Malam ini adalah malam penentuan," kata Andi dengan penuh percaya diri, meskipun ia merasa ketegangan semakin meningkat karena tahu bahwa malam ini bisa jadi berbahaya bagi mereka semua. Anggota geng motor palsu datang satu persatu, tanpa tahu bahwa mereka berada di bawah pengawasan ketat. Meskipun mereka berpikir bahwa mereka sedang mengikuti ajakan sebuah geng motor yang sah. "Apa yang terjadi?" tanya salah seorang anggota yang mulai merasa cemas karena suasana yang terasa aneh. Namun Andi hanya tersenyum tipis, berpura-pura tak tahu apa-apa. Mereka berpesta tanpa sadar bahwa minuman yang mereka konsumsi sudah dibubuhi obat penenang, yang dirancang untuk membuat mereka pingsan dan tidak sadar akan apa yang terjadi selanjutnya. "Apa yang kau beri mereka?" tanya Arif dengan khawatir setelah melihat sebagian dari mereka mulai kehilangan kesadaran dan terjatuh satu persatu. "Ini harus berjalan cepat sebelum mereka sadar," jawab Andi, merasa perasaan campur aduk antara khawatir dan lega karena langkah mereka mulai berjalan sesuai rencana. Ketika sebagian besar anggota geng motor palsu pingsan, Andi dan timnya segera bergerak untuk membawa mereka ke ruang interogasi yang telah disiapkan, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa ada gangguan. "Mereka akan membuka mulut setelah mereka sadar," kata Andi, meskipun ia tahu bahwa penyiksaan mental akan menjadi cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kebenaran dari mereka. Malam itu berakhir dengan keguncangan, meninggalkan anggota geng motor palsu dalam keadaan bingung dan tak berdaya. Namun Andi merasa ini adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mengungkap siapa yang ada di balik serangan terhadap Sinta. Setelah semua anggota geng motor pingsan,
Andi dan tim segera membawa mereka ke sebuah ruangan yang terisolasi, siap untuk memulai interogasi yang akan mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Sinta. Kita tidak akan berhenti sampai mereka mengaku, kata Andi dengan suara rendah. Matanya penuh tekad meskipun ia tahu bahwa cara yang akan ia gunakan bukanlah yang terbaik dalam hal moralitas. Salah seorang anggota geng motor palsu mulai terbangun, tampak bingung dan terluka, namun Andi segera mendekat untuk memulai proses interogasi yang sengit. Kalian tahu apa yang saya cari, bukan? Tanya Andi, matanya tajam menatap anggota yang mulai sadar. Siapa yang memimpin geng yang menyerang putri saya? Anggota itu menatap Andi dengan rasa takut yang mendalam, mulutnya terbuka, namun ia masih enggan untuk mengungkapkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan menyesal, ujar Arif dengan nada keras, menyadari bahwa tekanan fisik dan mental adalah satu-satunya cara yang tersisa untuk memecahkan kebuntuan ini. Andi melihat wajah anggota itu mulai berubah, dan ia tahu bahwa mereka berada di titik kritis untuk mendapatkan jawaban yang sangat mereka butuhkan. Dia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Pak, ujar Arif dengan tajam, kita hanya perlu sedikit dorongan lagi untuk membuatnya bicara. Andi mengangguk, meskipun dalam hatinya ia merasa bahwa proses ini akan meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus, namun ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai keadilan. Kita akan terus menekan mereka sampai semuanya terungkap, kata Andi, dengan suara penuh tekad, meskipun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan bahaya dan konsekuensi yang tak terduga. Setelah beberapa hari interogasi keras, seorang anggota geng motor yang lebih muda akhirnya mulai berbicara. Matanya yang semula penuh ketakutan kini tampak lebih lakah untuk mengungkapkan kebenaran. Pemimpin kami, dia yang memberi perintah untuk menyerang wanita itu di halte, kata anggota tersebut dengan suara gemetar. Mengakui bahwa semua perintah datang dari seseorang yang dikenal dengan nama samaran yang selama ini mereka percayai. Andi terdiam sejenak, meresapi kata-kata tersebut, sebelum akhirnya mencatat dengan cepat nama samaran yang diberikan, merasa bahwa ini adalah petunjuk penting yang bisa membuka jalan menuju pelaku utama. Siapa dia sebenarnya? Tanya Andi, matanya tidak lepas dari wajah anggota geng yang mulai takut dengan konsekuensi dari pengakuannya. Nama samaran, dia dikenal dengan sebutan Joker. Jawab anggota itu. Tapi siapa dia sebenarnya, kami tidak tahu. Andi merasa bahwa nama samaran itu tidak akan bisa menutupi identitas sesungguhnya, dan ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah mencari tahu lebih dalam tentang siapa Joker yang dimaksud. Kamu sudah melakukan hal yang benar, kata Andi dengan suara keras. Sekarang kita akan mengungkap siapa di balik semua ini. Dengan informasi ini, Andi merasa yakin bahwa ia akan segera menemukan pemimpin geng yang selama ini menjadi bayangan gelap dalam pencariannya. Sementara itu, di dalam hatinya, Andi mulai merasakan bahwa perjalanan ini semakin mendekatkan dirinya pada kebenaran yang sudah terlalu lama ia cari. Pengakuan itu membuka pintu baru bagi Andi, dan ia tahu bahwa langkah berikutnya harus lebih hati-hati, karena identitas Joker bisa jadi adalah kunci untuk menyelesaikan semuanya. Setelah mendalami informasi yang diperoleh, Andi mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang pemimpin geng motor yang dikenal dengan nama samaran Joker. Melalui beberapa sumber, Andi akhirnya menemukan bahwa Joker adalah Dimas Alfiansyah, seorang pemuda yang bersekolah di sebuah sekolah swasta di kota, meskipun sering bolos dan memiliki catatan perilaku yang buruk. Dimas Alfiansyah, Andi terkejut mendengar nama itu. Merasa bahwa ia tidak pernah menduga bahwa seorang anak muda dengan latar belakang sekolah bisa terjerat dalam dunia kekerasan dan kejahatan seperti ini. Ia mulai menggali lebih dalam tentang Dimas, mengunjungi sekolahnya, dan bertanya kepada beberapa guru yang mengenalnya. Namun tidak ada yang mencurigai bahwa Dimas terlibat dalam dunia kriminal. Dimas memang sering bolos, tapi kami tidak tahu apa yang dia lakukan di luar sekolah, kata salah seorang guru. Sungguh mengejutkan mengetahui bahwa dia terlibat dalam kejahatan semacam ini. Andi merasa cemas karena semakin sedikit petunjuk yang dapat menghubungkan Dimas dengan geng motor yang lebih besar. Namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Jika Dimas memang Joker, maka ia pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Gumam Andi, matanya menyelidik lebih dalam pada setiap jejak yang ada. Sementara itu, Andi merasa semakin terikat dengan kasus ini, karena semakin ia menyelidiki, semakin ia merasa bahwa Dimas adalah bagian dari jaringan kejahatan yang lebih besar. Namun, di balik semua fakta yang terungkap, Andi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dimas adalah seseorang yang selama ini ada di sekelilingnya, seorang pemuda yang tidak pernah ia duga bisa terjerumus dalam dunia kekerasan. Dengan informasi ini, Andi semakin yakin bahwa ia harus melangkah lebih hati-hati,
karena Dimas adalah kunci utama yang harus ia hadapi untuk mengungkap siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas serangan terhadap Sinta. Andi mulai menyelidiki lebih dalam latar belakang Dimas, dan ia menemukan bahwa pemuda itu berasal dari keluarga yang sangat bermasalah, dengan seorang ibu yang telah lama bercerai dan tinggal bersama adiknya yang masih kecil. Dimas tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik, ujar salah seorang tetangga. Ibu dan ayahnya tidak pernah sejalan, dan itu berdampak pada kehidupannya yang penuh dengan kemarahan dan kebingungannya. Andi merasa semakin memahami mengapa Dimas begitu penuh dengan kebencian, namun ia juga tahu bahwa semua itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tindakan kekerasan yang telah ia lakukan. Aku tahu keadaan keluarganya, tapi ini sudah melewati batas, kata Andi. Meskipun ia merasa sedikit iba dengan kehidupan Dimas, ia tetap berfokus pada fakta bahwa Dimas adalah pelaku yang harus dihadapi. Dimas sering terlibat dalam perkelahian di sekolah dan bahkan pernah dibawa ke polisi karena tindakan kekerasannya. Namun karena ia masih di bawah umur, banyak kasusnya yang tidak diteruskan. Dia selalu terlihat seperti anak yang penuh kemarahan, dan tak ada yang benar-benar bisa mendekatinya, kata seorang teman lama Dimas yang ditemui Andi. Dia sendiri memilih untuk terpisah dari keluarga dan teman-temannya. Namun, meskipun Andi merasa sedikit kasihan dengan Dimas, ia tahu bahwa lebih penting untuk menuntut keadilan untuk Sinta, yang hidupnya hancur karena perbuatan kejam Dimas. Ini bukan tentang kasihan atau bela sungkawa, ini tentang keadilan, kata Andi dengan tegas kepada dirinya sendiri, merasa bahwa ia harus menghadapi kenyataan pahit ini demi putrinya. Kehidupan Dimas yang gelap dan penuh kekerasan hanya semakin memperburuk perasaan Andi, namun ia tahu bahwa keadilan harus tetap ditegakkan, tidak peduli seberapa sulitnya. Dimas harus membayar atas apa yang telah dia lakukan, ujar Andi, merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami betapa dalam luka yang ditinggalkan oleh tindakan seorang pemuda yang hancur oleh lingkungan dan keputusasaan. Penyelidikan Andi membawanya jauh ke kampung halaman Dimas, tempat yang menjadi persembunyiannya setelah ia melarikan diri dari kota untuk menghindari kejaran polisi. Di kampung itu, Andi mulai menemukan lebih banyak petunjuk tentang kegiatan Dimas bersama teman-temannya, yang ternyata sudah terlibat dalam berbagai kejahatan kecil hingga besar. Dia masih di sini, bersembunyi di suatu tempat, bisik Andi kepada Arif, merasakan ketegangan yang mulai merambat di tubuhnya saat ia semakin dekat dengan lokasi persembunyian Dimas. Ini sangat berbahaya, Pak, kata Arif. Kita tidak tahu siapa saja yang melindunginya di sini, kita harus berhati-hati. Andi mengangguk, merasakan semakin besar ancaman yang ia hadapi, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika Dimas benar-benar bersembunyi di sini, kita harus segera menemukannya, kata Andi. Menyadari bahwa semakin lama ia menunggu, semakin besar kemungkinan Dimas lolos dari pengejaran. Namun, Andi tahu bahwa ia harus tetap berhati-hati karena kampung halaman Dimas adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang mungkin akan melindunginya. Kita harus mencari tahu di mana dia bersembunyi, kata Andi, memutuskan untuk terus melangkah maju meskipun ia tahu bahwa semakin dalam penyelidikannya, semakin besar resiko yang ia hadapi. Di tengah kegelisahan itu, Andi menemukan sebuah rumah tua di pinggir desa, dan dari jauh, ia melihat seorang pemuda yang ia kenali sebagai Dimas mengintip dari balik jendela. Dengan langkah hati-hati, Andi bergerak mendekat, tahu bahwa ia sudah sangat dekat untuk mengungkap keberadaan Dimas yang telah lama ia cari. Setelah mengetahui bahwa Dimas bersembunyi di rumah neneknya, Andi segera menyusun rencana untuk menangkapnya, memanfaatkan informasi yang telah diperolehnya dari penyelidikan sebelumnya. Ia memperketat pengawasan di sekitar kampung, meminta bantuan rekan-rekannya untuk memantau jalan-jalan kecil yang mengarah ke rumah tersebut, memastikan bahwa Dimas tidak bisa lolos begitu saja. Kita sudah dekat, Dimas tidak akan bisa lari kali ini, gumam Andi, penuh harapan meskipun hatinya terasa berat oleh risiko yang semakin besar. Namun, ketika Andi akhirnya berhasil sampai di rumah nenek Dimas, ia mendapati bahwa rumah itu kosong, dan jejak yang ditinggalkan Dimas semakin kabur. Sial! Dia sudah pergi, ujar Andi dengan kecewa, memandangi rumah yang kini terasa sepi dan tidak lagi memiliki petunjuk. Dia pasti sudah tahu kita mengincarnya, kata Arif, yang ikut membantu dalam pencarian. Kita harus segera mencari tahu kemana dia pergi. Rencana yang telah disusun dengan hati-hati kini terancam gagal, dan Andi merasa kesulitan untuk melacak keberadaan Dimas yang selalu satu langkah lebih maju. Kita harus segera melanjutkan pengejaran, tegas Andi. Meski rasa frustasi mulai menguasai dirinya, ia tahu bahwa waktunya semakin sempit. Pencarian yang penuh kegagalan itu membuat Andi mulai merasa putus asa. Namun ia sadar bahwa ia tidak bisa berhenti, karena Dimas adalah kunci utama untuk menyelesaikan semua ini. Dengan langkah yang cepat dan hati-hati, Andi kembali ke jalan yang penuh ketidakpastian,
siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Di tengah penyelidikannya yang semakin intens, Andi mulai merasa adanya ketegangan dengan rekan-rekannya di kepolisian yang mulai meragukan metodenya. "Kamu terlalu jauh, Andi," kata salah seorang rekannya dengan nada keras. "Apa yang kamu lakukan ini sudah melampaui batas. Ini bukan cara yang benar." Andi merasa kesal mendengar kritik tersebut, karena ia tahu bahwa ia berada di ujung tanduk dan harus mengambil keputusan yang berisiko jika ingin menyelesaikan kasus ini. "Saya tahu apa yang saya lakukan," jawab Andi tegas. "Saya tidak akan berhenti sampai saya menemukan Dimas dan pelaku yang bertanggung jawab." Namun, rekan-rekannya tidak sependapat dengan cara Andi, dan ketegangan antara mereka semakin meningkat, membuat suasana di kantor menjadi lebih tegang. "Kamu terobsesi dengan kasus ini, Andi, jangan biarkan itu merusak karirmu," kata salah seorang rekannya yang merasa khawatir dengan keadaan Andi. Andi tahu bahwa perselisihan ini bukanlah hal yang mudah, namun ia merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, karena ia sudah terlalu dekat dengan kebenaran. "Saya akan terus mengejar Dimas sampai akhir," ujar Andi dengan mantap, meskipun ia tahu bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Namun, di balik semua konflik itu, Andi tetap merasa bahwa pencariannya adalah hal yang paling penting, bahkan jika itu berarti ia harus berdiri sendiri melawan rekan-rekannya. Dengan keteguhan hati, Andi kembali melanjutkan penyelidikan, mengetahui bahwa setiap keputusan yang diambil kini semakin berisiko, namun ia tidak bisa berhenti. Beberapa waktu setelah peristiwa di kampung, Andi mendapat kabar mengejutkan bahwa Dimas kembali beraksi di terminal dengan kelompok teman kecilnya. "Dimas kembali berbuat jahat," kata Arif, yang mendapat informasi dari warga. "Dia tidak pernah berhenti, dan kini dia mulai bergerak lagi." Andi merasa terkejut namun juga lega, karena ini adalah kesempatan langka untuk menangkap Dimas sebelum ia membuat lebih banyak korban. "Kita harus segera ke sana," kata Andi dengan cepat, memutuskan untuk turun tangan sendiri, meskipun ia tahu bahwa ini bisa berbahaya bagi dirinya dan timnya. Setibanya di terminal, Andi melihat jejak kekacauan yang ditinggalkan geng motor itu, dengan beberapa kendaraan terbengkalai dan warga yang ketakutan. "Ini pasti mereka," ujar Andi. Dimas dan gengnya tidak pernah jauh dari kekerasan. Dengan penuh kewaspadaan, Andi dan timnya mulai menyisir area terminal, mencari tahu keberadaan Dimas dan kelompoknya, namun mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas. "Kita harus lebih hati-hati," kata Arif, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi tersebut. Andi merasa semakin terdesak, karena ia tahu bahwa Dimas sudah mulai bergerak semakin berbahaya, dan jika mereka tidak segera menangkapnya, lebih banyak korban akan berjatuhan. "Ini kesempatan terakhir," ujar Andi dengan suara tegas. "Kita tidak bisa membiarkan Dimas lepas lagi." Setelah banyaknya rintangan dan kesulitan dalam pengejaran, Andi merasa keputusasaannya semakin mendalam, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Dalam hatinya, Andi memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih pribadi dalam menangani Dimas, meskipun itu bisa mengorbankan karir dan posisinya di kepolisian. "Saya akan menyelesaikan ini dengan cara saya sendiri," ujar Andi, merasa bahwa hukuman yang lebih pribadi mungkin adalah satu-satunya cara untuk menuntaskan semua ini. Keputusan itu datang dengan berat hati, karena Andi harus memilih antara menegakkan hukum secara profesional atau membalas dendam pribadi atas apa yang telah terjadi pada putrinya. "Ini bukan soal hukum lagi," kata Andi, matanya tajam memandang jalan yang harus ia tempuh. "Ini tentang keadilan untuk Sinta." Keputusan itu semakin menegangkan, dan Andi tahu bahwa dengan langkah ini, ia akan terperangkap dalam konflik yang lebih besar, namun ia tidak bisa mundur. "Saya akan mengejar Dimas sampai akhir, meskipun itu berarti saya harus bertindak di luar jalur," kata Andi, menegaskan bahwa ia siap menghadapi semua konsekuensi yang datang. Dalam pikirannya, Andi hanya fokus pada satu tujuan, menangkap Dimas dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan jatuh korban. Dengan langkah yang mantap, Andi mulai melangkah lebih jauh. Tahu bahwa setiap keputusan yang ia buat kini akan membawanya pada titik tak terelakkan. "Tidak ada jalan mundur," gumam Andi. "Saya akan mengakhiri ini dengan cara saya." Andi merencanakan sebuah operasi besar untuk menangkap Dimas dan geng motor lainnya, dengan bantuan beberapa rekan polisi yang masih setia padanya meskipun situasinya semakin sulit. Ia mengorganisir penyergapan di sebuah lokasi yang sudah diketahui, tempat di mana geng motor berencana untuk berkumpul malam itu, dan menyusun strategi agar tidak ada yang bisa lolos. "Ini kesempatan terakhir," ujar Andi, matanya penuh tekad. "Jika kita gagal kali ini, kita mungkin tidak akan pernah bisa menangkap Dimas." Namun, meskipun semua persiapan telah dilakukan dengan matang, rencana itu berjalan tidak sesuai harapan,
Dimas dan geng motornya berhasil mengetahui adanya jebakan dan berhasil melarikan diri. Sial, bagaimana mereka bisa tahu, kata Arif, yang merasa sangat kecewa. Rencana ini sudah begitu sempurna. Andi merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya, karena semua usaha yang telah ia lakukan kini terasa sia-sia. Kita hampir menangkapnya, namun sekarang kita kembali di titik nol, ujar Andi, sambil memandangi jejak-jejak yang telah hilang di hadapannya. Walaupun kecewa dan marah, Andi tidak bisa menyerah, karena ia tahu bahwa Dimas masih ada di luar sana, dan ia akan terus berjuang untuk mencapainya. Namun, tepat ketika Andi hampir kehilangan harapan, ia mendapat informasi baru yang mengarah pada petunjuk yang lebih besar, dan semangatnya kembali menyala. Ini belum berakhir, kita masih punya peluang, kata Andi dengan keyakinan baru, siap melanjutkan perjuangan untuk mengungkap kebenaran. Penyergapan yang telah dipersiapkan dengan sangat matang ternyata gagal total, dan Dimas serta geng motornya berhasil melarikan diri dari perencanaan yang telah disusun. Semua yang kita rencanakan hancur begitu saja, kata Arif dengan rasa frustrasi yang jelas. Geng itu selalu selangkah lebih maju dari kita. Andi merasa sangat kecewa, seolah segala usaha dan pengorbanannya untuk menuntaskan masalah ini sia-sia, dan ia khawatir bahwa hal ini akan merusak citra kepolisian. Kami hampir mendapatkannya, namun mereka lolos begitu saja, kata Andi dengan suara serak, merasa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan menyerah begitu saja, Andi, kata Arif yang mencoba memberi semangat, meskipun ia sendiri merasakan keputusasaan yang sama. Namun, tepat saat Andi merasa hampir putus asa, sebuah informasi baru muncul yang mengarah pada petunjuk yang lebih besar dan lebih pasti, membangkitkan kembali harapan Andi. Ini bukan akhir, masih ada jalan untuk menangkap Dimas, ujar Andi dengan penuh tekad, merasakan semangat yang kembali membara dalam dirinya. Dengan informasi yang baru didapat, Andi merasa bahwa ia kembali memiliki kesempatan, meskipun langkah yang harus diambil kali ini lebih berisiko. Sekarang kita tahu kemana harus melangkah, kata Andi, matanya menyala dengan api semangat yang tak terbendung. Kali ini kita tidak akan gagal lagi, tegas Andi, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam upayanya menangkap Dimas. Setelah mendapatkan informasi terbaru, Andi mengetahui bahwa Dimas dan geng motornya telah bersembunyi di sebuah tempat yang jauh di luar kota, di lokasi yang sangat sulit dijangkau. Ini sudah semakin berbahaya, kata Arif, yang merasa cemas dengan keputusan Andi untuk melanjutkan pencarian tanpa persetujuan penuh dari atasan. Andi tahu bahwa mengambil keputusan seperti ini adalah risiko besar, namun ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Saya tidak peduli apa kata mereka, kata Andi, matanya penuh tekad. Ini tentang keadilan untuk putri saya dan semua korban lainnya. Keputusan ini memperburuk hubungannya dengan atasan dan rekan-rekannya yang tidak setuju dengan metode keras yang digunakan Andi, namun ia tetap teguh pada pilihannya. Kita harus bertindak sekarang atau kita akan kehilangan Dimas selamanya, ujar Andi, menekankan bahwa waktu sangat terbatas dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dalam hati, Andi tahu bahwa keputusan ini akan memperburuk hubungannya dengan kepolisian, tetapi ia merasa bahwa hal tersebut tak bisa menghalangi misinya. Saya sudah terjebak dalam ini semua. Jadi saya akan menuntaskan masalah ini dengan cara saya, kata Andi, dengan suara yang mengandung keputusan. Meskipun ada banyak risiko, Andi tidak bisa mundur lagi, karena ia merasa bahwa inilah satu-satunya cara untuk membawa Dimas dan gengnya ke pengadilan. Dengan langkah mantap, Andi memulai operasi yang penuh dengan ketidakpastian, tahu bahwa kesuksesan atau kegagalan kali ini akan menentukan segalanya. Saat operasi dimulai, Andi merasa setiap langkah semakin mendekatkan dirinya pada Dimas. Meskipun ancaman besar mulai muncul dari geng motor yang semakin agresif. Mereka tahu kita datang, Andi, kata Arif, yang melihat gerakan mencurigakan di sekitar mereka. Ini akan menjadi lebih berbahaya. Dalam perjalanan menuju tempat persembunyian Dimas, Andi dan timnya dihadang oleh sejumlah anggota geng yang berusaha menghalangi mereka dengan segala cara. Mereka pasti sudah tahu kita akan datang, kita harus lebih hati-hati, kata Andi, menyusun strategi agar mereka bisa melanjutkan perjalanan tanpa terjebak dalam serangan. Tiba-tiba, terdengar suara deru motor dan suara tembakan yang mengarah ke tim Andi, menyebabkan mereka terpaksa berlindung di balik mobil. Ini adalah pertaruhan besar, ujar Andi, menatap Dimas dan gengnya yang semakin dekat. Kemenangan atau kegagalan, semuanya bergantung pada langkah kita sekarang. Kita tidak bisa mundur lagi, kata Arif, yang sudah mulai kelelahan namun tetap bertekad untuk menyelesaikan misi ini. Ketegangan semakin memuncak saat anggota geng motor mulai mengepung mereka dari berbagai arah,
membuat Andi dan timnya merasa seperti terjebak dalam sebuah permainan berbahaya. Kami tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini, kata Andi dengan tegas. Walaupun ia tahu bahwa jalan keluar semakin sempit. Semua yang Andi dan timnya hadapi kini semakin menentukan nasib mereka. Dan mereka tahu bahwa hanya dengan kecerdikan dan keberanian, mereka bisa mengalahkan Dimas dan gengnya. Di tengah hutan yang gelap, Andi dan timnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan geng motor yang telah melarikan diri ke tempat persembunyian mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur lagi, teriak Andi, melompat dari balik pohon dan mengejar Dimas yang terlihat berlari menjauh di antara pepohonan. Dalam kejaran yang menegangkan, Andi merasakan adrenalin mengalir deras, namun tubuhnya mulai lelah akibat pertarungan fisik yang tak kunjung usai. Tiba-tiba, Dimas berbelok tajam dan menghilang ke dalam kegelapan hutan, membuat Andi harus menahan amarahnya, meskipun ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perburuan. Tidak akan kubiarkan kau lari begitu saja, Dimas, kata Andi dengan suara serak, berusaha mengejar meskipun jalan semakin sulit dilalui. Namun, di tengah pengejaran itu, Andi merasakan ketakutan dan penyesalan, bertanya-tanya apakah ia benar-benar melakukan hal yang benar untuk Sinta. Aku harus terus maju, demi Sinta, demi keadilan, bisiknya, mencoba menenangkan diri meskipun pertempuran fisik dan emosional semakin menekan. Di satu titik, Andi hampir menangkap Dimas, tetapi dengan cepat Dimas melompat ke dalam sungai dan menghilang dari pandangan. Dia selalu selangkah lebih cepat, kata Arif dengan kesal, namun Andi tetap teguh, tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Dengan nafas tersengal dan rasa kecewa yang mendalam, Andi kembali menuju timnya, siap untuk merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini semakin berat. Setelah pertempuran yang dramatis, Andi akhirnya mendapatkan informasi yang mengarah ke sebuah gubuk kecil di pinggiran desa, tempat Dimas bersembunyi. Kita akhirnya menemukannya, kata Arif dengan suara penuh harap. Sekarang, kita akhiri semua ini. Andi mengangguk, namun perasaannya bercampur aduk, karena ia tahu bahwa pertemuan kali ini akan menentukan nasib Dimas dan keadilan bagi Sinta. Di dalam gubuk, Dimas terlihat kelelahan dan terluka, tubuhnya penuh lecet, namun ia tetap berdiri dengan tatapan penuh tekad. Aku tahu kau akan datang, kata Dimas dengan suara pelan, namun penuh tantangan, tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Andi berdiri di depannya, hatinya bergejolak, bertanya-tanya apakah ini saat yang tepat untuk menuntut balas atau memberi kesempatan kedua kepada Dimas. Apa yang kau lakukan pada putriku itu tidak bisa dimaafkan, kata Andi dengan tegas. Meskipun matanya berkaca-kaca, tapi aku harus bertanya, apakah masih ada sedikit kebaikan dalam dirimu? Dimas terdiam sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, aku tahu aku salah, tapi aku hanya terjebak. Dalam keheningan itu, Andi merasa berat untuk melangkah, karena ia tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah arah hidupnya selamanya. Aku harus membuat keputusan sekarang, kata Andi dalam hati, menatap Dimas dengan penuh tekad. Ini bukan tentang membalas dendam, ini tentang keadilan. Dengan hati yang penuh pertentangan, Andi akhirnya memutuskan untuk menangkap Dimas, meskipun rasa amarahnya masih membara. Kau akan menjalani proses hukum, Dimas, kata Andi, suaranya berat dengan keputusan yang telah ia buat. Di pengadilan, Dimas mengakui semua kesalahannya, dengan air mata menetes di pipinya, dan memohon agar diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin memperbaiki kesalahan, kata Dimas, matanya penuh penyesalan. Andi menatapnya dalam diam, merasa betapa beratnya memilih untuk tidak menuntut balas, meskipun semua perasaan di dalam dirinya ingin berbeda. Kadang-kadang, keadilan datang dengan pengorbanan yang tak terduga, pikir Andi, memandang Dimas yang berdiri di depan hakim. Meskipun hatinya masih terluka karena apa yang telah terjadi pada Sinta, Andi tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan memilih hukum dan pengadilan, bukan dendam pribadi. Ini adalah akhir dari satu perjalanan, tetapi awal dari perjalanan lainnya, kata Andi, memikirkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Dengan kasus yang akhirnya terungkap, Andi merasa ada kedamaian yang mulai datang, meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Dan akhirnya, dengan hati yang lebih tenang, Andi menyadari bahwa kadang-kadang, pengorbanan terbesar adalah memilih jalan yang penuh keadilan, bukan balas dendam.